Tahun-tahun ini hingga ke depannya adalah tahun berbahaya. Tabrakan antara Muslim, Rusia, dan Tiongkok versus Amerika, Sekutu, dan Israel akan semakin menjadi-jadi. Karena itu penting untuk kita terus memonitor gerakan saudara kita yang lagi ditindas oleh kaum Zionis yang mencaplok tanah Palestina dari sejak tahun 1920-an hingga saat ini, yang setiap tahunnya lahan warga Palestina semakin mengecil hingga tinggal 20%-an saja di tahun 2023 ini dari 100% luasan lahan Palestina di tahun 1917. Lalu ada hal yang menarik di mana Yahudi pesek terus saja membela penjajah Israel dan mereka bawa-bawa agama. Mereka membawa Bible yang mengatakan bahwa Yahudi manusia pilihan. Dan ini harus diluruskan karena bisa merusak akidah kaum muslimin. Padahal Kristen itu kalau ke wilayah Israel sekarang ini pada diludahi, dimaki, dihujat. Namun entah kenapa mereka lebih memilih diludahi Yahudi asal jangan mendukung Arab Palestina. Biarin mendukung Israel asal jangan membela Nabi yang keturunan Arab. Segitu gak sukanya sama Nabi keturunan Arab karena menganggap sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa mereka lahir di tanah Palestina itu bukan orang Arab. Ingat, di tanah Palestina ya, bukan tanah Israel. Israel itu hanya bani, suku atau kaum, seperti halnya suku Arab. Bedanya suku Yudea ngabur, sementara kaum Arab tidak pernah sejengkal pun meninggalkan tanah lahirnya sejak ribuan tahun di Palestina. Kalian Yahudi pesek mengklaim sejak Nabi Ibrahim tanah itu hak mereka. Nah, ini sejarah yang harus diluruskan. Begini-begini pelajaran pesantren Bosman ya paham juga walaupun ilmunya sedikit. Namun demi menjelaskan kepada Yahudi pesek, maka pelajaran sejarah tanah Palestina harus kita jelaskan. Catatan pertama bagi kami kaum muslim bahwa semua nabi itu muslim, semua nabi itu Islam. Nabi Ibrahim itu muslim, Nabi Musa itu muslim, Nabi Isa itu muslim, juga Nabi Muhammad SAW. Kita tahu mereka kaum Yahudi pesek di tanah air ini membawa dalil ke 2000 tahun sebelum Masehi untuk mengklaim bahwa Palestina adalah wilayah mereka. Dan untuk itu, kalau mereka bawa dalil ke 2000 tahun sebelum Masehi, ya kita jelaskan juga ke tahun tersebut. Emang kita takut? Kita ke masa lahirnya Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim lahir? Di Babilonia. Di mana Babilonia? Di Mesopotamia, Irak. Jadi bukan lahir di tanah Palestina. Nabi Ibrahim itu dikenal juga dengan nama Abraham, istilah Nasrani. Abram kalau kata orang Ibrani. Nabi Ibrahim merantau ke Palestina, pindah ke Hebron karena dia berasal dari keturunan Arab, dan di sana di Hebron bertemu dengan Sarah. Kemudian bertemu dengan Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail. Kita semua tahu Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah kemudian melahirkan Nabi Ishak. Pertanyaan sekarang, apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ibrahim? Semuanya muslim, semuanya Islam. Apa buktinya mereka muslim? Kita lihat apa peninggalan mereka. Yang ditinggalkan mereka adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak, Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Jadi jelas sudah ya, yang didirikan Nabi Ibrahim adalah masjid. Lalu di mana agama Kristen? Ya belum ada. Agama Kristen lahir 300-an tahun setelah Nabi Isa tiada di Rekonsilinea zaman Kekaisaran Romawi Konstantinus. Kalau agama Yahudi di zaman Nabi Ibrahim juga belum ada. Yahudi lahir ketika Nabi Sulaiman wafat, kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Ibrahim wafat. Di mana Nabi Ishak awalnya memiliki salah satu anak yang bernama Israel alias Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub kita tahu memiliki 12 anak, dan di sini kita menajamkan karena salah satu dari anaknya, pengikutnya salah arah. Anak Nabi Yakub bernama Yehuda, Lewi, Benyamin, Dina, Ruben, Simeon, Isaktar, Naftali, Asher, Zebulon, dan bin Yakub, Gad. Dicatat ya, Nabi Yakub atau Israel punya anak yang bernama Yehuda yang kemudian hari menjadi kaum Yudea. Sekali lagi, mereka agamanya Islam, kaum muslimin, kaum berserah diri pada Allah. Di sini dipastikan satu hal, belum ada agama Yahudi, belum ada agama Nasrani, namun Islam sudah ada. Anak Nabi Yakub, Yehuda inilah yang kemudian hari pengikutnya menjadi salah kaprah. Dalam perjalanannya, Nabi Yakub pindah ke Mesir dan kemudian Nabi Musa di sana melanjutkan legasi Nabi Yakub. Kemudian dilanjutkan Nabi Yosua atau Nabi Yusuf bin Nun, di mana sejarah ini semua menjelaskan satu hal penting bahwa Bani Israel masih benar waktu itu. Israel bangsa terpuji, Bani Israel ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu dikala Bani Israel masih benar. Yang menjadi catatan adalah ketika Nabi Sulaiman wafat atau King
Solomon Die, di mana Bani Israel membangkang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memaafkan mereka, di mana Nabi Yusak bin Nun kemudian membawa mereka kembali ke Palestina sebagai tanah yang disucikan, sebagai tanah yang dijanjikan. Dan kembali ketika kemudian Nabi Sulaiman meninggal, maka Bani Israel terbelah menjadi dua, yang satu Yudea, yang satu Israel. Yudea keluar dari Israel yang benar, dan sebagai pengingat, Bani Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam mereka masih Muslim, sementara Yudea mereka membangkang dan membunuh banyak para nabi. Nabi Sam'un dibunuh kaum Yudea, Nabi Samuel dibunuh kaum Yudea, Nabi Zakaria dibunuh kaum Yudea, Nabi Yahya dibunuh kaum Yudea. Bahkan kaum Yudea, yaitu kaum Yahudilah yang menuduh Bunda Maria berzina dengan Yusuf. Jadi kalau dilihat memang kaum Yudea inilah yang memang membangkang dan melawan kebenaran Allah. Jadi klaim Yahudi, klaim kaum Yudea yang membentuk negara Israel adalah membungkus sejarah seakan mereka adalah yang berhak atas tanah Palestina. Kita jadi rancu Israel, kaum Yudea, dan agama Yahudi. Lalu mana bangsa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yaitu keturunan Nabi Ibrahim yang benar. Dan ini bisa merupakan mereka warga Palestina sekarang. Bisa juga kalian di seluruh persada dunia ini yang memegang teguh berserah diri kepada Allah, membantu sesama umat manusia menegakkan kebenaran hakiki dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Kalau mencaplok lahan orang, pakai mesin pembunuh militer, membunuh warga sipil, di mana keturunan Nabi yang meninggikan derajat itu? Ya enggak lah. Kita ke tahun 1891, seorang jurnalis warga Austria tiba di Paris, Perancis. Dia adalah wartawan yang bekerja di sebuah surat kabar di Vienna, di mana dia mendapat tugas ke Paris kala itu. Dia bernama Theodor Herzl. Paris di masa itu adalah tempat kemerdekaan berbicara, free thought atau kemerdekaan berpikir. Jadi Herzl berharap dunia yang terbuka di Paris. Tapi yang mengejutkan adalah antisemit atau anti-Yahudi ada di mana-mana di Perancis ternyata. Sebagai seorang Yahudi, Herzl sangat mengenal kebencian itu. Ketidaksukaan orang terhadap keturunan Yahudi di Austria juga sama. Herzl awalnya mengira dengan adanya kemajuan post-revolusi industri di Prancis, maka antisemit tidak terlalu berpengaruh di Paris. Ternyata faktanya sebaliknya. Kemudian ada sebuah berita yang menghebohkan di Prancis waktu itu, yang dikenal di kemudian hari dengan nama Dreyfus Affair. The Dreyfus Affair adalah peristiwa seorang tentara keturunan Yahudi yang dituduh sebagai mata-mata Jerman. Dan karena keyahudiannya itulah dia dihukum, walaupun tidak ada data-data yang valid yang membuktikan bahwa dia adalah mata-mata. Kita rincikan sedikit. Skandal Dreyfus adalah skandal politik yang memecah Perancis yang berlangsung dari tahun 1894 hingga 1906. Skandal politik ini berpusat pada sosok Alfred Dreyfus, seorang kapten Yahudi yang dihukum atas tuduhan pengkhianatan membocorkan rahasia militer Perancis kepada pihak Jerman. Skandal ini dimulai pada bulan Desember 1894. Dreyfus yang kala itu berusia 35 tahun dihukum tanpa dasar dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap membocorkan rahasia militer Prancis ke kedutaan besar Jerman di Paris. Pada bulan Maret 1896, Kepala Kontraspionase Prancis Kolonel Georges Picquart berhasil menemukan sebuah dokumen tulisan tangan yang mirip dengan tulisan tangan Mayor Ferdinand Esterhazy yang bukan merupakan Alfred Dreyfus punya tanda tangan. Namun, bukti tersebut ditutup oleh para petinggi militer. Intinya adalah hukuman kepada Dreyfus karena dia Yahudi. Titik. Yahudi harus salah. Masyarakat Prancis jadi terbelah dua, antisemit atau anti-Yahudi. Di dalam kasus Dreyfus juga dipengaruhi oleh Gereja Katolik, oleh Vatikan yang menekan Prancis agar Dreyfus dihukum. Kehadiran Vatikan bermain-main dengan agama membuat Herzl muak. Jiwa keyahudiannya memantik, meledak, marah. Yahudi jadi target atas semua kesalahan dan selalu dibully. Sejak saat itu Herzl menemukan misi hidupnya. Dia dan keturunan Yahudi memerlukan tempat tinggal yang aman bagi mereka untuk hidup dan keturunannya. Tidak ada lagi yang merendahkan dan membuli mereka. Tempat mereka berdaulat. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah di mana tempat itu? Pikiran Herzl hanya satu, yaitu tempat sejarah muasal para Yahudi sejak 4.000 tahun yang lalu, yaitu tanah Palestina. Kemudian Herzl menciptakan sebuah movement, sebuah pergerakan Yahudi untuk membangun negaranya sendiri. Gerakan ini bernama Zionisme. Herzl disebut sebagai bapak dan pendiri gerakan Zionisme yang dia meninggal sebelum negara impiannya terjadi, yaitu kurang 1 tahun sebelum Israel berdiri. Dan semenjak saat itu, dunia Palestina tidak pernah damai. Dunia di wilayah Jazirah Arab tidak pernah damai.
Untuk memahami sejarah itu semua, kita harus memahami apa itu Yahudi, apa itu Jewish. Orang Yahudi beragama Jewish, namun dalam sejarah mereka tidak menyebut diri mereka Yahudi, melainkan Israelite, bukan Israelis, bukan Yahudi, tetapi Israelites. Suku bangsa itu hidup bersama-sama suku bangsa lain di lahan yang sekarang bisa dikatakan sebagai wilayah Palestina, dan mereka selalu membawa diri mereka ke sejarah Nabi Ibrahim sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dalam bahasa Inggris terminologinya adalah mereka merupakan keturunan Abraham yang beranak Ishak dan bercucu Abraham yaitu Yakub. Dalam terminologi Muslim, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Sebagai nabi utama Jewish sampai Musa yang mengutamakan mereka sebagai manusia unggul menguasai tanah suci Palestina. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa untuk mereka kaum Israelites. Palestina adalah tanah yang dijanjikan, the promised land untuk kaum Yahudi. Maka sebagai pemenuhan janji Tuhan, pasti mereka dibantu dan dimudahkan untuk mencapainya dan menguasainya. Itu keyakinan mereka. Di antara tanah Palestina tersebut terdapat Yerusalem yang dibangun Nabi Daud, dan terdapat Temple Jew atau sinagog pertama yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Lalu kalau tempat itu dijanjikan milik mereka, kok mereka pergi? Kok mereka ngabur dari tanah mereka tersebut? Sejarah mengatakan bahwa wilayah Palestina berkali-kali diinvasi. Pertama oleh kerajaan Assyria zaman Mesopotamia kira-kira tahun 700-an sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Babilonia di tahun 500-an sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Persia di tahun 300-an sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Romawi tahun 60-an sebelum Masehi. Yang terakhir, yang terlama adalah kerajaan Ottoman sejak tahun 1571 Masehi. Di setiap invasi, kaum Yahudi selalu terusir. Puncaknya adalah di masa Romawi, di mana kaum Yahudi melawan dengan keras tentara Romawi namun gagal. Jenderal Romawi memberangus semua tempel sinagog, membunuh banyak kaum Yahudi, dan yang tersisa melarikan diri keluar Palestina. Yahudi menjadi terusir, terbuang. Sebagai pengingat, sebagai catatan, bangsa Arab tidak pernah meninggalkan tanah Palestina karena memang kampung halamannya. Sekarang kita melompat ke abad 19 dan abad 20, di mana kaum Yahudi yang Jew selama 2000 tahun tersebut banyak yang melarikan diri ke utara, ke Eropa. Hanya beberapa yang menetap di Palestina dan Asia Barat. Diaspora Yahudi menyebar hingga abad 19 dan abad 20. Kira-kira ada 3 juta yang tinggal di Polandia. Ada di wilayah Rusia kira-kira 2,5 juta jiwa. Di Inggris dan Jerman hampir 1 juta jiwa. Karena sifat mereka yang eksklusif, sok mulia, sok pinter, sok merasa bangsa pilihan, mereka tidak disukai dimanapun mereka menetap, selalu bermasalah dengan masyarakat sekitaran. Karena mereka pendatang dan secara turun-temurun tertutup, eksklusif, hanya sesama mereka. Yahudi di mana-mana dijadikan sasaran bulian karena mereka itu sombong. Karena sering berada di bawah tekanan itulah sesama mereka menjadi kompak. Uang beredar di antara mereka menjadi sangat kuat. Mereka melakukan konsolidasi kekuatan di mana-mana Yahudi itu sesamanya kompak, terutama urusan duit. Sehingga ide membuat negara sendiri yang eksklusif, yang apartheid, yang hanya untuk kelompok mereka saja, tentunya menjadi bukan misi satu orang saja, namun belasan juta warga keturunan Yahudi di seluruh diaspora dunia mimpinya sama. Impian Zionis adalah menduduki Palestina, sementara rakyat Palestina yang tidak pernah meninggalkan tanah air mereka sedari dulu sekarang dibom dan terusir dengan tindakan keturunan Yahudi yang mengambil paksa lahan mereka. Sahabat, semoga Anda faham cerita ini. Peace.